Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 251. Tubuh pedang pembunuh naga memancarkan semburan dingin. Meskipun pedang roh Zhongli terluka dan tidak bisa keluar dari tubuh pedang sekarang, meski begitu, aura yang memancar dari pedang pembunuh naga sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah pedang ilahi. Tidak heran guru ingin membawamu kembali hidup-hidup. Sepertinya kamu memiliki banyak harta di tubuhmu. Hengqi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Dev. Melihat ini, Finley juga menyerang pada saat yang sama, dan keduanya menghadapi Dev dengan serangan menjepit. Melihat pemandangan ini, kepala desa tua dan Yanina sangat gugup, tapi tidak ada gunanya gugup. Pertempuran tingkat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jangankan berpartisipasi, bahkan jika Anda mendekat, Anda akan terluka setelahnya. Kerja bagus. Dev juga melompat sambil memegang pedang pembunuh naga. Saya melihat bahwa Hengqi mengguncang pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang meledak seketika, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Dev. Dan pisau berkepala harimau di tangan Finley memotong pisau tajam sepanjang beberapa kaki dalam sekejap, dan itu turun dengan aura yang menakutkan. Keduanya mencoba yang terbaik segera setelah mereka bergerak. Lagi pula, kekuatan Dev tidak lemah. Jika mereka ingin menangkap Dev hidup-hidup, mereka hanya bisa membuat Dev kehilangan kekuatan bertarungnya sejak awal. Anda harus tahu bahwa menangkap seseorang hidup-hidup 10 kali atau 100 kali lebih sulit daripada membunuh seseorang. Dan melihat Dev seperti ini, tidak mungkin mereka menangkapnya hidup-hidup, jadi mereka harus membuat Dev kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Dan jangan sampai Dev bunuh diri. Kedua orang ini berpikir dengan sangat baik, tetapi mereka tidak tahu bahwa di mata Dev, mereka memandang rendah mereka sama sekali, jadi bagaimana dia bisa bunuh diri. Menghadapi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajam, Dev tersenyum dingin, dan matanya penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Membandingkan ilmu pedang denganku, aku khawatir aku adalah leluhurmu. Pedang pembunuh naga di tangan Dev ada di kehampaan, dengan sentuhan ringan, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya mekar di seluruh kehampaan dalam sekejap. Boom! Cahaya pedang Hengqi dan pedang Finley jatuh, dan mereka semua terhalang oleh bunga pedang yang disadap ringan oleh Dev. Bersamaan dengan getaran bumi, aliran asap naik ke langit. Tubuh Dev tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak menderita luka sedikit pun. Melihat Finley dan Hengqi, keduanya mundur berulang kali meskipun ada kekuatan tabrakan. Finley dan Hengqi ternganga, dan menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mata kedua orang itu membelalak, mereka tidak percaya. Anda harus tahu bahwa mereka berdua bekerja sama, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghadapi Dev, yang berada di level yang sama, dan itu seharusnya mudah ditangkap. Tanpa diduga, Dev hanya dengan ringan menyentuh kekosongan dengan pedangnya, dan menyelesaikan gerakan mereka berdua tanpa kerusakan apapun. Apakah ini terlalu luar biasa? Mengapa demikian? Dev mengabaikan kedua orang yang terkejut itu, dan melirik pedang pembunuh naga di tangannya, dan dengan lembut mengelusnya dengan tangannya. Untuk berurusan dengan kalian berdua, aku benar-benar menggunakan pedang pembunuh naga. Aku benar-benar terlalu melebihkan kekuatan kalian. Jika pedangku mengalami sedikit kerusakan karena membunuh kalian berdua, itu tidak layak. Seperti yang dikatakan Dev, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Serangan barusan membuat Dev tahu bahwa dia melebih-lebihkan kekuatan Finley dan Hengqi. Ketika Finley dan Hengqi melihat bahwa Dev bahkan telah menyingkirkan senjatanya, mereka jelas tidak dianggap oleh Dev. Ini adalah penghinaan yang mencolok, dan mereka langsung marah. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik yang berkilauan dengan cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh Dev. Jika kalian berdua berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Dev memandang Finley dan Hengqi dan berkata, "Nak, jangan sombong. Kekuatanmu saat ini hanya mengandalkan harta di tanganmu. Jika kamu tidak memiliki barang-barang itu, bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami?" Finley berpikir bahwa Dev baru saja dengan mudah meruntuhkan serangan mereka itu karena pedang di tangannya. "Aku sudah menyimpan senjataku, dan aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku mengalahkanmu tanpa senjata." Setelah Dev selesai berbicara,
sosoknya tiba-tiba bergoyang, dan dia tiba di depan Finley dalam sekejap. Kekuatan 3 ras di tubuh Dev diaktifkan, dan dia menggunakan jalan angin, yang secara langsung meningkatkan kecepatan jalan angin hingga ekstrim. Sepertinya tubuhnya tidak bergerak, tetapi tiba dalam sekejap. Finley tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia tidak menyangka bahwa pada jarak lebih dari 10 meter, Dev hanya mengguncang tubuhnya, dan dia sudah berada di depannya. Ketika Finley menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia hanya merasakan kekuatan menghantam perutnya dengan keras, dan kemudian tubuhnya terbang seperti layang-layang, dan kemudian menghantam tanah dengan keras, menghancurkan tanah. Menghancurkan lubang yang dalam berdiameter beberapa meter. Dan Hengki, yang berada di samping Finley, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia tidak menyadari ketika Dev tiba di depannya, dan dia bahkan tidak melihat bayangan. Dev sepertinya muncul keluar dari udara tipis. Apa? Kecepatan apa ini? Mungkinkah kamu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu? Hengki ketakutan dan tubuhnya bergetar. Bagaimana mungkin seorang kultivator dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu? Tapi faktanya ada di depannya lagi, dan Hengki tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, Hengki sangat takut, dan dia akhirnya percaya apa yang dikatakan Dev. Di depan Dev, mereka adalah semut, yang disebut tersembunyi. Hengki mundur dengan putus asa, dan pada saat yang sama melemparkan tangannya, garis asap putih langsung memenuhi udara, membentuk penghalang di depannya. Ini adalah racun unik yang disempurnakan oleh sekte Kuali Giok mereka, yang dapat langsung melumpuhkan orang setelah menghirupnya. Setelah membuang racunnya, Hengki sedikit santai. Melihat hamparan putih yang luas di depannya, Hengki merasa bahwa Dev pasti kehilangan kemampuannya untuk bergerak, atau dia akan menyusul sekarang. Tepat ketika Hengki sangat gembira dan membantu Finley berdiri, dia mendengar langkah kaki. Tep, tep. Setiap langkah tampaknya menginjak hati dua orang itu. Pada saat ini, Hengki dan Finley mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Masuk akal bahwa di bawah racun semacam ini, tidak ada yang mampu bergerak. Tetapi suara langkah kaki membuktikan bahwa seseorang masih bergerak, dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Keduanya menjadi gugup, mereka berharap orang yang masih berjalan-jalan ini bukanlah Dev. Tetapi ketika sosok Dev keluar dari asap putih, hati mereka berdua langsung hancur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Finley memandang Hengki dengan bingung. Anda harus tahu bahwa racun ini secara eksklusif disempurnakan oleh sekte Kuali Giok, dan murid sekte Kuali Giok biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Hengki, sebagai murid tertua, membawa racun semacam ini di tubuhnya, tapi sekarang racunnya tidak bekerja. Hengki juga linglung saat ini, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hal memurnikan obat, tuan mereka Zarko adalah junior di depan Dev, dan tubuh Dev sudah kebal terhadap semua racun. Racun apapun yang masuk ke tubuh Dev akan disempurnakan oleh seni konsentrasi hati. Melihat kedua orang itu linglung, Dev tersenyum dingin, bersaing ilmu pedang, aku leluhurmu. Berkompetisi dalam alkimia, tuanmu akan memanggilku kakek ketika dia melihatku. Kamu sampah, ingin menggunakan racun untuk mengalahkanku? Begitu Dev selesai berbicara, sosoknya berkedip lagi, dan dia berada tepat di depan Hengki dan Finley. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, dan meninju. Di bawah restu dari kekuatan 3 ras, kekuatan tinju cahaya suci meningkat seketika, dan cahaya keemasan yang muncul dari tinju Dev seperti matahari. Boom! Angin dari tinju cahaya suci yang sangat kencang, menghancurkan seluruh kehampaan, dan tubuh Finley dan Hengki terbang seperti sedotan. Kedua mulut orang itu memuntahkan darah dan menghantam tanah dengan keras. Di depan Dev, yang memiliki kekuatan dari 3 ras, keduanya sangat rentan. Kenapa? Kenapa kekuatanmu begitu kuat padahal kita berada di alam yang sama? Finley tidak tahu kenapa. Kamu siapa? Kenapa kamu muncul di sini? Hengki tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia juga pasti menjadi anak dari keluarga terhormat di dunia surga dan manusia. Dia ingin tahu siapa identitas Dev itu. Anda harus tahu bahwa di daerah ini, meskipun sekte Kuali Giok bukan yang terkuat, tetapi sebagai keturunan langsung dari sekte Kuali Giok, mereka hampir bisa berjalan menyamping di daerah ini, tetapi mereka tidak menyangka akan dikalahkan oleh Dev yang berada di alam yang sama hari ini.
Itu tidak akan ditemukan di darah ini. Dan itu adalah 2 lawan 1, tidak ada dari mereka yang bisa memanfaatkannya, sebaliknya mereka dipukuli tanpa daya. Saya tidak memiliki identitas apapun, dan saya tidak memiliki pengaruh apapun di belakang saya. Anda tidak perlu takut dengan identitas saya. Jika kalian berdua masih memiliki jurus pamungkas, tunjukkan semuanya. Jika tidak, maka saya akan mengirimmu ke neraka, kata Dev dengan dingin. Finley dan Hengki saling mendukung untuk bangun, menatap mata dingin Dev. Mereka tahu bahwa Dev tidak mati, dan merekalah yang mati. Saat ini, keduanya tidak berniat menangkap Dev hidup-hidup. Dev, jangan terlalu sombong. Sebagai murid langsung dari sekte Kuali Giok, kami tidak dapat dengan mudah dibunuh olehmu, kata Finley dengan mata menyipit. Tentu saja saya tahu, bahkan saudara muda sang Anda memiliki token pelindung, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki token untuk menyelamatkan hidup Anda? Keluarkanlah, bahkan jika itu adalah Raja Surga, dia tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Dev memancarkan niat membunuh, demi orang-orang desa Dash yang mati, Dev tidak akan membiarkan Finley dan Hengki tetap hidup. Kamu sangat gila. Ke Dev dan menangis. Hengki selesai berbicara, mengeluarkan 2 pil hitam dari tubuhnya, dan menyerahkan salah satunya kepada Finley. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya menelan pil itu dalam sekejap. Segera setelah itu, ekspresi kedua orang itu menjadi ganas, dan aura di tubuh mereka juga terus meningkat, dan segera mencapai kekuatan alam transformasi peringkat ke-9. Dev hanya berada di peringkat ke-8 dari alam transformasi, tapi sekarang dia harus menghadapi 2 lawan dari peringkat ke-9 dari alam transformasi. Pil ledakan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pil tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatanmu? Dev mencibir. Dev, ini bukan pil ledakan, ini adalah pil peningkat ki yang lebih baik, dan tidak akan memiliki efek samping pada tubuh kita. Hengki menatap Dev dan berkata dengan dingin. Bahkan jika kamu memakan ramuan Tuhan Yang Maha Esa, kamu tidak akan dapat mengubah nasibmu hari ini, kata Dev dengan dingin. Kalau begitu cobalah. Setelah Hengki selesai berbicara, dia melirik Finley, dan 2 orang yang telah meningkatkan kekuatan mereka bergegas menuju Dev lagi. Lakukan saja. Dev juga melompat dalam sekejap, dan mereka bertiga langsung bertarung bersama. Dengan wajah tenang, Dev terus bertarung dengan mereka berdua, dan membawa mereka ke pegunungan di luar desa Dashi. Saat ini, Dev sepertinya tidak terburu-buru untuk mengalahkan mereka berdua, itu lebih seperti membiarkan mereka berdua menjadi rekan latihannya. Dev baru saja memperoleh kekuatan dari 3 ras, dan kebetulan Finley dan Hengki akan berfungsi sebagai rekan tanding untuk membiasakan diri dengan penggunaan dan kontrol kekuatan ketiga ras. Setelah memiliki kekuatan dari 3 ras, masing-masing gerakan Dev jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di atas pegunungan, terdengar suara gemuruh yang konstan, batu-batu besar hancur, dan pohon-pohon besar tumbang, seperti akhir dunia. Kepala desa tua dan yang lainnya menonton dengan tenang, dan hanya bisa berdoa dalam hati untuk Dev di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. 10 menit kemudian, pegunungan yang semula setinggi 100 meter itu ditebang puluhan meter oleh pertarungan 3 orang. Apakah kamu punya cara lain? Jika tidak, aku tidak akan bermain denganmu, kata Dev dengan tenang setelah memaksa mereka berdua mundur dengan tamparan. Bahkan jika mereka berdua telah meningkatkan kekuatan mereka, di mata Dev, itu masih belum cukup. Jika mereka berdua tidak memiliki cara lain, Dev tidak mau membuang waktu. Hengki dan Finley memandang Dev dengan kaget, meskipun mereka telah meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih tidak bisa mengalahkan Dev. Dan sepertinya Dev sangat santai saat berhadapan dengan mereka. Perlu diketahui bahwa Dev tidak bersenjata, tapi keduanya memegang senjata, ditambah 2 lawan 1, mereka masih belum bisa mengalahkan Dev. Saat ini keduanya hanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sepertinya kalian berdua tidak punya cara lain, jadi matilah. Tinju Dev bersinar dengan kecemerlangan emas, dan dia mengayunkan mereka berdua dengan 1 pukulan. Melihat ini, keduanya buru-buru mengangkat tangan untuk memblokirnya. Sial. Dengan suara yang tajam, senjata di tangan Finley dan Hengki langsung patah, lalu keduanya terbang terbalik dalam sekejap. Kali ini, setelah banyak usaha, keduanya berdiri dengan dukungan. Namun, Dev tidak mengambil kesempatan untuk menyerang lagi,
tetapi diam-diam menatap Finley dan Hanky, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Finley dan Hanky memandang Dev dengan gugup, karena mereka tidak tahu kapan Dev akan menyerang mereka. Sekarang mereka mengerti bahwa jika Dev ingin membunuh mereka, dia bisa membunuh mereka kapan saja. Dev, kami tidak memiliki keluhan, aku akan berlutut untukmu, bisakah kamu tidak membunuhku? Pikiran Finley sepertinya telah runtuh, dia tidak ingin mati, jadi dia bertanya pada Dev. Finley, apa yang kamu lakukan? Sebagai keturunan langsung dari sekte Kuali Giok, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Melihat bahwa Finley akan berlutut ke Dev untuk bertahan hidup, teriak Hanky dengan marah. Tapi Hanky tidak tahu, bahkan burunya saja berlutut di hadapan Dev, jadi siapa mereka? Namun, Dev tidak menjawab Finley, tetapi berdiri di sana dengan bingung, pikirannya sepertinya tidak ada lagi di sini. Melihat Dev tidak berbicara, Finley dan Hanky saling melirik, lalu perlahan mundur. Bahkan jika itu adalah kesempatan bagus untuk menyerang Dev, keduanya tidak berani menyerang Dev lagi. Setelah mundur ratusan meter, Finley dan Hanky melihat bahwa Dev masih belum bergerak, jadi mereka diam-diam menghela nafas lega, berbalik dan lari. Kakak Dev, mereka berdua melarikan diri. Melihat Dev tidak bergerak, Zoe berteriak dengan cemas saat dia melihat Finley dan yang lainnya melarikan diri. Hanya saja Dev masih tidak bergerak, seluruh tubuhnya seperti membeku. Baru setelah Finley dan Hanky menghilang, mata Dev sedikit berubah. Saya mengerti kegunaan dari kekuatan ketiga ras ini. Dev tiba-tiba bersemangat, dan kemudian melihat ke arah di mana Finley dan yang lainnya melarikan diri, sosoknya berkedip, dan menghilang dalam sekejap di tempat. Tidak peduli jurus apa yang digunakan Dev, kekuatan yang digunakan hanyalah salah satu kekuatan dari tiga ras. Tidak ada metode kungfu yang dapat memancarkan kekuatan ketiga ras secara bersamaan, tetapi sekarang Dev akhirnya mengetahuinya. Melihat Dev tidak mengejar, Finley dan Hanky menyeka keringat dingin di dahi mereka. Itu bisa dianggap sebagai pelarian. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dari keluarga sekte mana dia? Finley bertanya dengan sangat bingung. Lagi pula, tidak mungkin seorang penduduk desa dengan kekuatan Dev tinggal di desa pegunungan. Untuk mengolah kekuatan seperti itu, sumber daya yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Tidak mungkin desa pegunungan seperti ini memiliki begitu banyak sumber daya. Aku tidak tahu, kita harus kembali dan melaporkan kebenaran. Ayo cepat, atau anak itu akan menyusul nanti. Hanky juga takut dengan Dev, dan menyuruh Finley untuk bergegas lari untuk menyelamatkan diri. Tapi begitu mereka berdua bergerak, mereka melihat kilatan cahaya datang ke arah mereka. Sebelum keduanya bisa melihat apa yang sedang terjadi, hanya terdengar teriakan Finley. Arg! Lengan Finley terbang ke udara, dan segera setelah itu, lengan yang terpotong itu mengeluarkan banyak darah. Kecepatan apa ini? Hanky tertegun, dengan keringat dingin di dahinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengejar begitu cepat. Saya melihat Dev berdiri di depan mereka berdua, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan di sekitar Dev, aura samar terus mengalir. Mereka bisa melihat fluktuasi kekosongan di sekitar Dev dengan mata telanjang, tapi mereka tidak bisa merasakannya napas Dev. Di mata mereka saat ini, Dev memiliki penampilan yang samar, seolah-olah dia tidak berada di ruang dan waktu yang sama dengan mereka. Perlahan-lahan, sosok Dev mulai menjadi jelas, dan pada saat yang sama, aura yang mengalir di sekitar Dev berubah menjadi pedang terbang cemerlang yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Dev, membentuk susunan pedang besar. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh pedang terbang ini adalah sesuatu yang Finley dan Hanky belum pernah lihat atau dengar sebelumnya, dan itu berbeda dari segala jenis aura etnis. Di tengah deretan pedang besar, wajah Dev tenang, seperti dewa yang turun dari dunia dewa, dengan tatapan menakutkan. Kakak tertua, aura orang ini apa? Mengerikan sekali. Finley menyeringai kesakitan, mengabaikan lukanya, dan menatap Dev dengan ngeri. Hanky menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu aura macam apa itu. Aura semacam ini lebih murni dari aura dan 100 kali lebih kuat dari kekuatan spiritual. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Penampilan Dev saat ini sudah membuat mereka berdua ambruk. Sungguh baik kalian berdua menjadi penguji pedang dari kekuatan ketiga rasku.
Dev berkata dengan tenang. Kekuatan dari 3 ras? Finley dan Hanky terkejut pada saat yang sama, mereka tidak tahu apa kekuatan dari 3 ras itu. Tapi tanpa menunggu mereka bereaksi, Dev melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergerak ke arah mereka berdua. Melihat ini, Hanky dengan putus asa menyangga penghalang, dan berteriak dengan keras, "Saudaraku, cepat keluarkan token keamanan." Finley menyadari ini, dan dengan cepat mengeluarkan token keamanan dari pinggangnya, dan menodai token dengan darahnya sendiri di lengannya yang patah. Disertai dengan kilatan cahaya keemasan, cahaya dari token keamanan membungkus mereka berdua dengan erat. Hanky juga mengambil kesempatan untuk mengeluarkan token keamanannya sendiri, dan kemudian menyemprotkan seteguk darah ke token tersebut. Kedua token keamanan memancarkan cahaya pada saat yang sama, dan penghalang membungkus keduanya, yang memberi mereka rasa aman. Sangat disayangkan bahwa sebelum mereka berdua dapat menarik napas, mereka menemukan bahwa penghalang yang dibentuk oleh token perlindungan itu rapuh seperti kaca di bawah serangan pedang terbang itu, dan langsung hancur. Kali ini, keduanya tercengang. Ini adalah kartu hall terakhir mereka, tetapi kartu hall terakhir ini sangat rentan di depan Dev. Arg! Lengan lain Finley dipotong, dan kakinya juga dipotong dengan banyak luka oleh pedang terbang, dan dia jatuh berlutut dengan plop. Hanky juga mengalami nasib yang sama, semua anggota tubuhnya dipotong, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dev bergoyang, dan langsung muncul di atas mereka berdua, menatap Finley dan Hanky, seolah peri turun dari surga. Finley dan Hanky menatap Dev. Pada saat ini, mereka tidak bisa melihat sedikit pun ketakutan di mata mereka. Masalahnya telah berakhir, dan mereka hanya ingin mati dengan bahagia. Siapa kamu? Bunuh kami jika kamu memiliki kemampuan, dan guruku akan membalaskan dendam kami. Hanky menatap Dev dan berkata. Finley tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya penuh dengan kebodohan, dia selalu berpikir bahwa Dev adalah seorang paria di pegunungan, tetapi kemudian menemukan bahwa Dev sangat kuat, dia seharusnya adalah putra dari sekte keluarga tertentu, dan sekarang Dev langsung membunuh mereka berdua, dan mereka tidak tahu siapa Dev. Dev tidak menjawab Hanky, tetapi mengulurkan tangannya dan meraih mereka berdua, seperti membawa ayam, dan membawanya kembali ke desa Dashi. Dev tidak membunuh mereka berdua, dia ingin orang-orang dari desa Dashi membunuh mereka secara pribadi untuk melampiaskan kebencian dan dendam mereka. Zoe dan kepala desa tua sangat gembira saat melihat Dev kembali bersama Finley dan Hanky. Kakak Dev, kamu baik-baik saja. Zoe dan Yanina berlari ke depan dan berkata kepada Dev dengan prihatin. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada saya, jangan khawatir. Dev tersenyum sedikit, lalu menatap kepala desa tua dan berkata. Kepala desa tua, saya membawa kembali 2 pelaku ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Silahkan bawa pergi. Kepala desa tua itu mengangguk dengan air mata di matanya yang bersemangat. Semua penduduk desa di desa Dashi memandang Finley dan Hanky dengan marah. Jika bukan karena 2 orang ini, bagaimana bisa begitu banyak orang di desa Dashi mati? Bunuh mereka, bunuh mereka. Semua penduduk desa di desa Dashi meraung marah. Kepala desa tua melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak boleh membiarkan mereka mati dengan mudah, kita harus menyiksa mereka sampai mati. Setelah selesai berbicara, kepala desa tua mengikat Finley dan Hanky di lapangan. Nyatanya, meski keduanya tidak diikat, mereka tidak akan bisa kabur. Dev sudah memotong semua anggota tubuh mereka. Terutama Finley, kedua lengannya dipotong, dan hampir tidak mungkin untuk kembali. Setelah menyatukan keduanya, kepala desa tua berkata, teman-teman, karena mereka kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita harus membalas dendam sekarang. Biarkan mereka mati kesakitan, jadi kita harus menyelamatkan nafas penduduk desa di belakang. Kepala desa tua mengikuti banyak penduduk desa untuk menjelaskan, dan semua orang mengangguk setuju. Mulailah dengan orang ini. Kepala desa tua itu menunjuk ke arah Finley dan berkata, lagi pula, Finley ini datang ke desa Dashi 2 kali, memukul, memarahi dan mempermalukan orang-orang di desa Dashi, dan semua orang di desa membencinya sampai ke inti. Semua penduduk desa berbaris dan mulai menyerang Finley. Beberapa orang memotong daging Finley dengan pisau, beberapa menghancurkannya dengan batu, dan beberapa membakarnya dengan api, tetapi tidak satu pun dari mereka akan menyerang titik vital,
dan mereka tidak akan membiarkan Finley mati dengan mudah. Jeritan Finley bergema di seluruh alun-alun. Sekarang dia tidak sabar untuk segera mati. Hidupnya sekarang adalah semacam rasa sakit. Tetapi sayang sekali, meskipun dia sangat ingin mati, tetapi dia tidak bisa mati sama sekali. Ini adalah kehidupan nyata yang lebih buruk daripada kematian. Yanina, di mana nenekmu? Dev menemukan bahwa ketika dia tersadar dan tidak melihat wanita tua itu, jadi dia bertanya pada Yanina. Bagaimanapun, Dev sekarang dapat memiliki kekuatan dari 3 ras berkat manik-manik ajaib wanita tua itu. Dev ingin berterima kasih padanya. Tapi ketika Dev bertanya, Yanina menangis, yang membuat Dev sedikit bingung. Dev, nenek Yanina dibawa pergi oleh pendeta Walis, kata kepala desa tua itu dengan sedih. Meskipun dia tahu identitas wanita tua dari ras iblis, tetapi selama bertahun-tahun, wanita tua itu telah tinggal di desa Dashi, dan dia adalah orang yang baik, dan telah mengadopsi Yanina, dan ketika wanita tua itu dibawa pergi, kepala desa tua itu merasa sangat sedih. Pendeta Walis. Dev sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Pendeta Walis telah terkenal bahwa dia paling membenci ras iblis. Selama dia mendengar bahwa ada iblis, dia akan muncul dan menangkap mereka. Kepala desa tua itu berbisik. Ketika Dev mendengar ini, ekspresinya menjadi serius dan dia bertanya, Kepala desa tua, apakah Anda tahu di mana Taois Walis itu? Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, orang-orang seperti Taois Walis, aku juga baru mendengarnya. Melihat kepala desa tua itu tidak tahu, Dev hanya bisa menundanya, dan setelah berurusan dengan masalah sekte Kuali Giok, dia bisa pergi ke Yan Sihe untuk bertanya. Jika wanita tua itu benar-benar dibunuh oleh pendeta Tao Walis, Dev pasti akan membalaskan dendamnya. Tugas saat ini adalah menyelesaikan sekte Kuali Giok. Jika sekte Kuali Giok tidak diselesaikan, desa Dashi akan menderita di masa depan. Dan Dev sendiri tidak mungkin melindungi orang-orang ini di desa Dashi setiap hari. Tetapi untuk menghadapi sekte Kuali Giok, meskipun alam Dev telah ditingkatkan ke keadaan transformasi peringkat 8, dan dia masih memiliki kekuatan dari 3 ras, tetapi jika dia benar-benar bertarung dengan Master Sekte Hu, Dev tidak tahu situasinya. Selain itu, Dev tidak tahu banyak tentang situasi sekte Kuali Giok saat ini, jadi Dev harus memahami kekuatan sekte Kuali Giok terlebih dahulu, dan membuat rencana. Di alun-alun saat ini, Finley telah disiksa oleh banyak penduduk desa. Dia hanya bisa bernapas tetapi tidak bisa keluar, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Tapi mata yang sedikit berputar menunjukkan bahwa Finley masih hidup, tapi itu lebih buruk daripada mati. Saya melihat tubuh Finley terkoyak, banyak daging telah terpotong, ada luka di dadanya, dan organ dalam di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Bunuh aku, tolong, tolong. Finley memohon dengan suara lemah, memohon untuk segera mati. Penyiksaan menyakitkan semacam ini 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Kamu ingin mati sekarang, tapi sudah terlambat. Ketika kamu membantai penduduk desa ini dan membandingkan penduduk desa dengan semut, bukankah kamu luar biasa? Sepertinya kamu suka berhadapan dengan semut. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan sedikit bubuk merah muda dari tubuhnya, dan melemparkannya ke tubuh Finley. Tubuh Finley bergetar hebat, seolah-olah tubuhnya dimakan oleh ribuan semut. Tidak ada cara untuk mengungkapkan rasa sakit dengan kata-kata. Pada saat ini, Hengki, yang berada di samping Finley, menatap kosong pada penampilan Finley. Celananya sudah basah kuyup. Hengki, yang awalnya penuh dengan tulang keras, sangat ketakutan hingga mengencingi celananya. Dia tidak takut mati, tetapi melihat penampilan abadi Finley, Hengki takut. Dev melirik Hengki yang mengencingi celananya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, karena dia tahu bahwa ketika orang-orang berhidung keras benar-benar takut, mereka akan lebih takut daripada orang-orang pengecut itu. Dev, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Melihat Dev menatapnya, Hengki segera memohon. Garis pertahanan psikologis untuk menipu Tuan dan menghancurkan leluhur Hengki telah benar-benar runtuh. Sekarang dia seperti anjing yang berduka, memohon dengan getir kepada Dev, selama Dev tidak membunuhnya, apa yang bisa dia lakukan semua bersedia dia lakukan. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Dev memandang Hengki dengan main-main dan berkata,
Ketika Hengki mendengar ini, pikirannya berjalan cepat. Jika dia ingin Dev tidak membunuhnya, dia harus memberitahu Dev informasi yang berguna. Tetapi saat ini, satu-satunya hal yang dapat menggoda Dev adalah sumber daya, karena di dunia surga dan manusia, sumber daya lebih penting daripada apapun. Siapa yang tidak ingin memiliki banyak sumber daya sehingga mereka dapat dengan cepat tingkatkan kultivasi mereka? Sedia dia lakukan. Dev, selama kamu tidak membunuhku, aku dapat menemukan cara untuk memberimu semua sumber daya dan obat mujarab dari sekte Kuali Giok. Selama kamu memiliki sumber daya ini, kamu pasti akan dapat menembus alam transformasi dan mencapai alam tubuh komposit, aku berjanji. Hengki tahu bahwa Dev hanya menginginkan sumber daya. Kamu hanya seorang murid dari sekte Kuali Giok. Bisakah kamu memberiku semua sumber daya dari sekte Kuali Giok? Dev mencibir. Dia tahu bahwa Hengki berbicara omong kosong hanya untuk bertahan hidup. Kamu tidak tahu, aku adalah murid tertua dari sekte Kuali Giok, penerus dari sekte Kuali Giok yang ditunjuk oleh guruku. Selama guruku mati, aku akan menjadi master sekte dari sekte Kuali Giok. Dan semua sumber daya akan menjadi milikmu. Hengki buru-buru menjelaskan. Tapi Dev masih mencibir dan berkata, aku akan membunuhmu sekarang, dan kemudian aku akan menghancurkan sekte Kuali Giok. Sumber daya dari sekte Kuali Giokmu juga akan menjadi milikku, jadi mengapa aku harus menunggumu menjadi master sekte? Kamu bicara kentut, bukankah itu berlebihan? Hengki membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa Dev tidak akan bisa menghancurkan sekte Kuali Giok, tetapi sekarang dia berani mengganggu Dev, lagi pula, dia tidak mengatakan ini. Namun, Hengki masih berkata dengan halus, kamu tidak tahu, guruku sekarang adalah kekuatan peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, dia. Dev menyela Hengki dengan lambaian tangannya, bahkan jika itu benar, saya dapat melakukan hal yang sama kepada peringkat 3 dari alam tubuh komposit. Apakah Anda meragukan kekuatan saya? Tidak, saya tidak berani meragukan kekuatan Anda. Saya telah melihatnya sebelumnya. Tidak masalah buatmu. Namun, masih ada 2 paman di sekte Kuali Giok kami yang setingkat dengan guruku, dan aku mendengar bahwa di area terlarang sekte Kuali Giok kita, ada juga penatua tertinggi yang tidak pernah muncul. Jadi, tidak mudah menghancurkan sekte Kuali Giok. Selain itu, sekte Kuali Giok kita juga memiliki kolam obat, jika kamu bisa berendam di kolam obat, kamu bisa terlahir kembali dan meningkatkan kekuatanmu secara drastis. Hanya penguasa sebelumnya yang mengetahui metodenya, dan kolam obat hanya dapat dibuka setiap 3 tahun. Hengki mengikuti Dev untuk berbicara tentang berbagai sumber dari sekte Kuali Giok. Hanya dengan cara ini Dev dapat tergoda. Apa gunanya memberitahuku hal-hal ini? Aku tidak punya waktu untuk menunggumu naik ke posisi master sekte. Dev mendengus dingin. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Hengki hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak, aku tidak perlu menjadi penguasa. Aku bisa membawamu ke sekte Kuali Giok. Dengan kekuatanmu, guru pasti akan menghargaimu. Kemudian kamu akan bisa masuk bersama kami saat kolam obat dibuka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Adapun pavilion pengobatan Tibet, selama kamu memasuki sekte Kuali Giok, jika kita berdua bekerja sama, guruku akan mati secara tak terduga dan kedua pamanku akan dibunuh. Maka aku akan menjadi penguasa. Lalu sumber daya sekte Kuali Giok itu menjadi milikmu. Untuk bertahan hidup, Hengki bahkan mengucapkan kata-kata menipu guru dan menghancurkan leluhur. Dev memandang Hengki dengan sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Hengki, yang awalnya tangguh, pada akhirnya akan dapat melakukan apa saja setelah terkena gangguan mental. Pavilion pengobatan Tibet, selama kamu memasuki sekte Kuali Giok, jika kita berdua bekerja sama, guruku akan mati secara tak terduga dan kedua paman. Namun, apa yang dikatakan Hengki benar-benar membuat Dev mulai merasa sedikit terharu. Dengan kekuatan Dev saat ini, sangat sulit untuk sepenuhnya menghancurkan sekte Kuali Giok, dan bahkan jika sekte Kuali Giok dihancurkan, itu tidak akan bermanfaat bagi Dev. Tetapi jika dia menemukan cara untuk menguasai sekte Kuali Giok untuk digunakan sendiri, dan yang lebih penting, jika semua sumber daya di sekte Kuali Giok ada di tangannya, Dev dapat menggunakan sumber daya ini untuk menerobos alam transformasi dan naik ke alam tubuh komposit. Dengan cara ini, Dev tidak harus bersembunyi di desa pegunungan kecil ini sepanjang waktu.
Saat itu, Dev juga bisa menggunakan kekuatan sekte Kuali Giok untuk mencari tahu keberadaan Yuki dan Helena. Yang paling penting adalah setelah dia memiliki kekuatan, dia masih bisa menemukan cara untuk membantu Yan Shihe menyatukan 3 kaisar dan 4 raja. Dengan cara ini, Dev akan menguasai hampir seluruh klan binatang. Memiliki tinju dan tendangan yang kuat jauh lebih nyaman. Melihat Dev ragu-ragu, Hengki merasa ada sesuatu yang terjadi, dan berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, aku bisa menyerahkan jiwaku, selama aku memiliki hati yang busuk, kamu bisa membiarkanku mati kapan saja. Hengki terus meningkatkan taruhannya, dia takut bahwa dia tidak akan bisa membuat Dev terkesan. Karena dia benar-benar ketakutan setengah mati, melihat Finley yang sedang sekarat di sampingnya, Hengki sangat ketakutan sampai ke lubuk hatinya. Aku membunuh adik laki-lakimu, bagaimana kamu tahu bahwa gurumu akan menerimaku? Selain itu, ada beberapa konflik antara aku dan gurumu. Gurumu pernah berlutut untukku. Dev menceritakan padanya apa yang terjadi dengan Sarko. Ketika Hengki mendengar bahwa gurunya telah berlutut untuk Dev, dia juga sangat terkejut. Tapi segera, Hengki berkata, tuanku sangat rakus. Dia meminta kami membawamu kembali hidup-hidup. Dia pasti menyukai harta karun itu padamu. Kamu bisa mendedikasikan harta karun itu untuknya untuk saat ini. Aku hanya akan memberimu beberapa kata yang bagus. Untuk masalah membunuh adik laki-lakiku, tuanku tidak akan peduli. Ketika aku menjadi master sekte dari sekte Kuali Giok, harta itu akan kembali padamu. Saya harus mengatakan bahwa otak Hengki cukup cepat, bagaimanapun, untuk bertahan hidup, dia tidak dapat memiliki batas bawah. Mendengar saran Hengki, Dev benar-benar tersentuh. Setelah ragu sejenak, Dev tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Hengki. Hanya saja Dev tidak ingin menepuk Hengki sampai mati, tetapi langsung menyedot sinar jiwa Hengki, lalu memasukkannya ke lautan kesadaran yang luas. Selama Hengki berani membangkang, Dev dapat dengan mudah membunuh jiwa Hengki. Melihat bahwa Dev telah menyedot seutas jiwanya, Hengki menghela nafas lega, dia tahu bahwa Dev telah melepaskannya. Benar saja, setelah menyedot jiwa Hengki, Dev memotong tali pada Hengki dengan lambaian tangannya, dan melepaskannya. Tangan dan kakimu patah, dan kamu bisa beristirahat di sini selama beberapa hari, dan aku bisa memulihkanmu, lalu kita akan pergi ke sekte Kuali Giok bersama. Dev berkata kepada Hengki. Semuanya diatur oleh Tuan Chen, kata Hengki dengan hormat. Tapi membiarkan Hengki pergi, Dev harus memberikan penjelasan dengan kepala desa tua dan yang lainnya. Kepala desa tua, Hengki ini. Dev ingin menjelaskan kepada kepala desa tua bahwa Hengki ini masih berguna baginya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kepala desa tua melambaikan tangannya dan berkata, Dev, kami tahu niatmu, tidak masalah. Selain itu, Hengki tidak pernah membunuh salah satu penduduk desa kami dengan tangannya sendiri, jadi kamu tidak punya merasa keberatan. Satu Finley sudah cukup, dan kamu telah membunuh kekuatan utama desa daging. Dalam beberapa hari, aku akan membawa orang ke desa daging dan mengembalikan semua sumber daya desa daging. Melihat kepala desa tua itu begitu murah hati, Dev hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Selanjutnya, Dev memurnikan bubuk giok hitam dan mengoleskannya pada anggota tubuh Hengki sehingga anggota tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Di ruang rahasia, Raja Li memegang busur melengkung di tangannya dan mengelusnya dengan hati-hati, kegembiraan di wajahnya sulit diungkapkan. Dan di samping Raja Li, pria mirip tikus dengan mulut tajam dan pipi monyet juga memiliki mata yang cerah, menatap Raja Li dengan penuh harap. Monster tahi lalat, kamu mencuri busur Raja Dewa? Apakah kamu diketahui oleh orang lain? Raja Li bertanya pada monster tahi lalat. Raja Li, sama sekali tidak ada orang yang melihatnya. Aku tahu busur Raja Dewa ini sangat penting. Bagaimana bisa dilihat oleh orang lain? Monster tahi lalat berkata. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Albert Lee mengangguk, busur Raja Dewa ini adalah senjata ilahi dengan kekuatan besar, dan benda ini adalah harta karun, tetapi jika kamu benar-benar memegangnya di tanganmu, itu juga akan menjadi bencana. Jika orang lain tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tanganku, diperkirakan kota Raja Mingli kita tidak akan pernah mengalami hari yang damai.
Jangan khawatir Raja Li, aku telah datang jauh-jauh ke kota raja dari bawah tanah, dan tidak ada orang lain yang tahu. Monster tahi lalat itu menepuk dadanya dan berjanji. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa senjata ilahi seperti busur Raja Dewa akan muncul di desa pegunungan kecil yang rusak. Tampaknya ini adalah kehendak Tuhan. Albert dengan lembut membelai busur Raja Dewa, dan melambai ke monster tahi lalat, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku akan memberimu banyak hadiah. Monster tahi lalat itu penuh kegembiraan, dan bergegas, ingin tahu apa hadiah dari Raja Li. Tapi tepat setelah dia mendekatinya, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Raja Li, dan kemudian dia menampar kepala monster tahi lalat itu dengan telapak tangannya. Puff! Monster tahi lalat tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dihancurkan sampai mati. Mata monster mole melebar ketika mati, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Li mengeluarkan bubuk putih dari sakunya dan menaburkannya ke tubuh monster tahi lalat, dan segera tubuh monster tahi lalat itu berubah menjadi genangan nanah dan menghilang sama sekali. Sekarang, tidak ada yang akan tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tanganku. Albert memandang busur Raja Dewa di tangannya dengan penuh semangat. Dia dengan lembut menarik tali busur dengan tangannya, tetapi Raja Li hanya bisa menariknya sedikit, bahkan dengan seluruh kekuatannya. Tampaknya senjata dewa adalah senjata dewa, itu sangat kuat. Meskipun Raja Li gagal menarik busur Raja Dewa, dia masih sangat bahagia di hatinya. Pada saat ini, salah satu bawahan berkata di luar pintu, Raja Li, Master Sekte Hu dari Sekte Kuali Giok ingin bertemu. Zarko ada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Raja Li mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi masih berkata dengan keras, biarkan Zarko menunggu di ruang tamu, saya akan segera ke sana. Raja Li menyembunyikan busur Raja Dewa, lalu berjalan keluar dari ruang rahasia, dan langsung pergi ke ruang tamu. Karena mereka tahu bahwa Albert juga membutuhkan bantuan Sekte Kuali Giok dalam memurnikan ramuan, dan juga meminta alkemis Sekte Kuali Giok untuk membantunya meramu alkimia, jadi Raja Li sangat sopan kepada Zarko. Master Sekte Hu, angin apa yang membawamu ke sini? Kamu benar-benar pengunjung langka. Setelah bertemu Zarko, Raja Li bergegas maju untuk menyambutnya seperti teman lama. Raja Li, aku mengambil kebebasan Anda untuk datang ke sini, apakah aku tidak mengganggumu? Zarko bertanya. Bagaimana mungkin, Master Sekte Hu bisa datang ke kota Raja Mingli? Saya penuh dengan kemegahan, saya tidak tahu instruksi apa yang dimiliki Sekte Master Hu ketika Anda datang kali ini. Raja Li tahu bahwa kunjungan mendadak Zarko pasti ada sesuatu untuk ditangani. Zarko melihat sekeliling, menunjukkan rasa malu, Raja Li langsung mengerti, melambaikan tangannya dan berkata. Semua orang keluar, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintahku. Segera, hanya Zarko dan Albert yang tersisa di ruang tamu. Master Sekte Hu, bisakah kita membicarakannya sekarang? Tanya Raja Li. Raja Li. Aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin bekerja sama dengan kota Raja Mingli Anda, kata Zarko. Kerjasama. Wajah Albert penuh dengan ketidakpercayaan. Anda harus tahu bahwa mereka selalu meminta bantuan dari Sekte Kuali Giok. Lagi pula, memurnikan ramuan dan mencari perawatan medis semuanya tidak dapat dipisahkan dari Sekte Kuali Giok. Tapi sekarang Zarko datang sendiri dan berkata ingin bekerja sama, yang sangat membingungkan Albert. Ya, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya tahu bahwa Anda selalu ingin mencaplok kota Kaisar Iblis Yihe. Saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan ini. Zarko menatap Albert dan berkata. Raja Li memandang Zarko dari atas ke bawah, tidak berbicara untuk beberapa saat, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, Master Sekte Hu, Anda salah paham, mengapa saya ingin mencaplok kota Kaisar Iblis Yihe. Saya berkata, aku ingin menikahkan putrinya dengan putraku, dan kita akan menjadi besan saat itu. Zarko tersenyum tipis, Raja Li, hanya ada kamu dan aku di sini, jadi mengapa repot-repot menjadi munafik? Sejujurnya, Kaisar Iblis Yihe telah menyinggung saya, dan saya ingin berurusan dengannya. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya dapat menyempurnakan pil untuk Anda dan memberi Anda berbagai sumber daya secara gratis. Siapa yang akan menjadi lawan Anda? Jika Anda masih ingin bertarung, Sekte Kuali Giokku pasti akan mendukungmu, mungkin Anda bisa menyatukan seluruh klan binatang dengan dukungan Sekte Kuali Giok saya.
Saat itu, Anda akan menjadi pemimpin klan binatang. Luar biasa. Zarko terus merayu Raja Li, karena di dalam hati orang-orang ini, ada mimpi untuk menyatukan klan binatang. Klan binatang hari ini terbagi dan tersebar di seluruh wilayah dunia surga dan manusia yang luas. 3 kaisar dan 4 raja tidak selaras, dan ada gesekan dari waktu ke waktu. Terutama kota Kaisar Iblis Yihe dan kota Raja Mingli, karena kedua kota berada di area yang sama, sehingga akan lebih banyak gesekan. Inilah mengapa Yan Shihe ingin menikahkan putrinya dengan putranya, William, hanya untuk meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak. Raja Li diam, dia sudah lama merencanakan untuk mencaplok Kaisar Iblis Yihe, untuk menjadi pemimpin seluruh klan binatang buas. Itu adalah sesuatu yang akan dibayangkan oleh setiap pembudidaya iblis. Setelah beberapa saat, Raja Li memandang Zarko dan berkata, "Master Sektehu, apa yang kamu inginkan dengan membantuku seperti ini? Kamu tidak melakukan amal, kan?" Raja Li tahu bahwa Zarko pasti punya rencana, jika tidak dia tidak akan membantuku dia. "Sejujurnya, aku membantumu berurusan dengan Kaisar Iblis Yihe karena aku ingin mendapatkan seseorang," kata Zarko. "Ingin mendapatkan seseorang?" Albert tertegun, dan kemudian memandang Zarko dengan aneh. "Master Sektehu, apakah kamu menyukai Putri Yihe? Kamu ingin bermain dengan putrinya, tetapi dia tidak mau, jadi kamu bergabung denganku untuk menghadapinya, dan kemudian mendapatkan putrinya." Ehem. Mendengar apa yang dikatakan Raja Li, Zarko hampir menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Raja Li gemar bercanda, bagaimana mungkin saya, Tuan Hu menjadi orang seperti itu?" Albert melengkungkan bibirnya. Zarko terkenal sebagai orang cabul besar, dan dia juga sejenis cabul mesum. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Setiap kali sekte Kuali Giok diminta untuk membantu memurnikan obat, selain mengirimkan tanaman obat dalam jumlah besar, juga perlu mengirim wanita muda dan cantik. Setiap wanita cantik ini dikirim kembali, mereka ditutupi dengan memar dan dipukuli oleh Zarko yang mesum. Sekarang Zarko berkata bahwa dia bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin Raja Li mempercayainya? Melihat Albert tidak percaya, Zarko hanya bisa menjelaskan, "Saya ingin menangkap seorang pria bernama Dev, tetapi di belakang pria ini adalah Yan Shihe, dan saya tidak tahu apakah Yan Shihe salah minum obat, tapi demi anak itu dia tidak ragu untuk menyinggung perasaan saya." Setelah mendengar ini, Raja Li mengangguk dan berkata, "Master Sektehu, saya dapat bekerja sama dengan Anda. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja apa yang Anda inginkan." Raja Li setuju. Zarko dengan wajah penuh kegembiraan, dia berkata, "Raja Li, untuk mengungkapkan ketulusan saya akan tinggal di sini untuk secara pribadi memurnikan sekumpulan pil untuk kota Raja Mingli Anda. Tetapi ketika saatnya tiba aku butuh bantuanmu, kamu tidak bisa diam saja. Jangan khawatir, Zarko, karena kita berdua telah bekerja sama, aku akan mendengarkanmu." Albert berkata dengan jelas. "Bagus." Hahaha. Zarko tertawa keras, dan berjabat tangan dengan Raja Li. Desa Dashi. Setelah anggota tubuh Hengki ditutupi dengan bubuk giok hitam, dia bisa segera berjalan dan pulih dengan sangat baik. Melihat masalah Hengki tidak lagi serius, Dev berkata, "Besok kita akan berangkat ke sekte Kuali Giok." "Oke." Hengki mengangguk, wajahnya penuh kerendahan hati. Saat ini, Hengki seperti seorang pelayan di depan Dev. Anda harus tahu bahwa 2 hari yang lalu, dia memandang rendah Dev sama sekali, berpikir bahwa Dev adalah seorang paria, tetapi sekarang dia harus mematuhi Dev. "Kakak Dev, apakah kamu akan berangkat besok?" Yanina dan Zoe memandang Dev dengan enggan dan bertanya. Dev mengangguk, menyentuh kepala kedua orang itu dengan tangannya dan berkata, "Ya, saya akan pergi besok, saya harus menemukan cara untuk menyingkirkan sekte Kuali Giok, sehingga desa Dashi dapat menjadi aman di masa depan, jika tidak, sekte Kuali Giok pasti akan membalas dendam." "Kakak Dev, kami akan merindukanmu ketika kamu pergi," kata Yanina menahan air matanya. "Aku pergi, dan bukannya aku tidak akan kembali. Aku akan kembali menemuimu setelah berurusan dengan sekte Kuali Giok, dan untuk urusan nenekmu, aku akan mengingatnya, dan aku akan mencarinya kemudian," kata Dev. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas penuh tulisan tangan dari tangannya dan memberikannya kepada Zoe.
Zoe, ada beberapa pengetahuan pemurnian obat yang tercatat di sini, dan kamu telah belajar sedikit-sedikit selama periode waktu ini, berlatih lebih banyak sesuai dengan yang tertulis di sini. Saya yakin cepat atau lambat Anda akan menjadi alkemis. Saat itu, desa Dashi tidak lagi diganggu, dan Anda dapat melakukan sesuatu untuk orang-orang desa Dashi. Dev juga mengajari Zoe beberapa pengetahuan dasar alkemis selama periode ini, dan Zoe sangat berbakat dengan cepat belajar. Terima kasih Kakak Dev. Zoe dengan senang hati mengambil kertas yang ditulis oleh Dev sendiri dan berkata, Kakak Dev, kamu pergi sekarang, aku akan mengambil busurmu, kata Yanina. Dev mengangguk, lalu Yanina berlari keluar. Sekarang pedang pembunuh naga Dev dan roh pedang Zhongli belum pulih, dan kekuatan pedang pembunuh naga tidak dapat sepenuhnya digunakan. Jika Dev ingin berurusan dengan Zarko, seorang master dari alam-alam komposit, dia benar-benar perlu menggunakan busur Raja Dewa. Meskipun menggunakan busur Raja Dewa akan memberinya banyak masalah yang tidak perlu, tetapi di saat kritis, busur Raja Dewa masih bisa menyelamatkan nyawanya. Selain itu, Dev sekarang memiliki kekuatan dari 3 ras, jadi jika dia menggunakan busur Raja Dewa, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tetapi ketika Dev mengikuti Yanina untuk membawa busur Raja Dewa, dia melihat Yanina berlari kembali dengan panik, tangannya kosong. Kakak Dev, ini tidak baik, aku kehilangan busurmu, itu hilang, kata Yanina dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Apa? Dev sedikit mengernyit, bawa aku untuk melihat sekarang. Sejak Yanina menyembunyikan busur Raja Dewa, Dev tidak melihatnya lagi. Yanina buru-buru memimpin Dev dan yang lainnya menuju tempat busur Raja Dewa disembunyikan. Ini adalah gubuk jerami yang sangat rusak, yang penuh dengan berbagai serba-serbi, dan di sudut gubuk jerami, sebuah lubang yang sangat segar mengarah langsung ke tanah. Aku menyembunyikan busur itu di ruangan ini, tapi sekarang sudah hilang, seru Yanina. Dia merasa sangat bersalah pada Dev, lagi pula, dia kehilangan senjata Dev, dan senjata ini sangat berharga. Yanina tenang saja. Dev menghibur Yanina, lalu dengan hati-hati memeriksa lubangnya. Jelas, ada sesuatu yang menggali lubang di sini, dan kemudian mengambil busur Raja Dewa. Tapi apa yang bisa mencuri dengan membuat lubang di tanah? Dan melihat ukuran lubangnya, orang yang menggali lubangnya tidak akan terlalu kecil. Itu adalah lubang monster tahi lalat, kata Hengki saat ini. Lubang monster tahi lalat? Dev terkejut. Itu benar, lubang itu digali oleh monster tahi lalat. Sekte Kuali Giok kita pernah kemalingan oleh monster tahi lalat. Lubangnya persis seperti ini. Hengki mengangguk dan berkata. Dev mengerutkan kening. Monster tahi lalat ini pasti berasal dari ras binatang, dan di dekat desa Dashi, dia hanya tahu kota Kaisar Iblis Sihe. Jika monster tahi lalat yang mencuri busur Raja Dewa ini adalah bawahan Yan Sihe, Dev tidak takut, tapi dia takut ketika monster ini melarikan diri dan dicuri oleh klan binatang lain. Hengki, selain kota Kaisar Iblis Sihe, apakah ada klan binatang lain yang bercokol di dekat desa Dashi? Dev bertanya pada Hengki. Lagi pula, sebagai murid tertua dari Sekte Kuali Giok, Hengki pasti mengetahui kekuatan yang ada di dekatnya. Ya, ada juga kota Raja Mingli. Pemimpin kota Raja Mingli disebut Albert Li, dan jaraknya hanya lebih dari 300 km dari desa Dashi. Habitat manusia kami berada di tengah 2 kota kekaisaran binatang. Hengki berkata kepada Dev. Dev terdiam, dia masih tidak yakin monster tahi lalat mana yang mencuri busur Raja Dewa miliknya. Tapi akan membuang-buang waktu baginya untuk pergi ke kota Kaisar Iblis sekarang. Saat Dev masih terdiam, Fox mengantar Ali kembali. Setelah beberapa hari berkultivasi, Ali hampir pulih, tetapi demi keselamatan Ali, Fox secara pribadi mengantarnya ke sini. Saat Ali melihat runtuhan di desa dan makam yang baru dibangun, matanya penuh keterkejutan dan kesedihan. Kakak Ali. Melihat Ali, Yanina dan Zoe berlari kegirangan. Ketika kepala desa tua melihat Ali kembali, dia menyambutnya dengan gembira. Kepala desa tua, apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tanya Ali dengan wajah penuh keterkejutan. Kepala desa tua menghela nafas, dan memberitahu Ali apa yang terjadi. Namun, kepala desa tua hanya berbicara tentang serangan desa daging terhadap mereka, dan tidak mengatakan apapun tentang Sekte Kuali Giok.
Lagi pula, sekarang Dev telah membebaskan Hengki dan memaafkan kejahatan Hengki. Kepala desa tua tidak ingin membangkitkan kebencian Ali terhadap sekte Kuali Giok. Jika Ali marah dan ingin melawan Hengki mati-matian, itu akan sangat menyulitkan Dev. Orang-orang di desa daging, aku harus menghancurkan mereka berkeping-keping. Ali mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Semua kekuatan utama di desa daging telah dimusnahkan oleh Dev, hanya yang tua, lemah, sakit dan cacat yang tersisa. Dalam beberapa hari, Anda dapat membawa orang untuk mengembalikan semua sumber daya desa daging, kata kepala desa kepada Ali. Ali mengangguk, lalu berjalan ke arah Dev dan berkata, "Dev, terima kasih." Dev berkata sambil tersenyum tipis. "Kejadian ini disebabkan olehku, dan seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Tuan Chen, saya telah mengantar orang kembali, dan saya harus kembali ke kehidupan saya. Saya punya surat dari Putri Isha di sini, izinkan saya memberikannya kepada Anda." Fox dengan hormat mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Dev. Bersambung ke episode 252. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.